Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putranita dengan NIM 2303214. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan 13 yang membahas komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Jadi yang pertama itu kita akan membahas nih tentang teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Jadi, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, gagasan, pendapat, maupun perasaan dari seorang atau sekelompok orang kepada pihak lain dengan tujuan agar pesan yang disampaikan itu dapat dipahami serta dapat dipahami secara benar. Lalu, komunikasi ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena hampir setiap aktivitas itu selalu melibatkan proses penyampaian informasi. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari itu, komunikasi digunakan untuk bertukar pikiran, menyampaikan pendapat, serta membangun hubungan sosial satu sama lain, juga menyelesaikan masalah hingga mengambil keputusan bersama. Dalam bidang agribisnis, komunikasi ini memiliki peran yang sangat penting karena melibatkan banyak pihak nih. Jadi dari mulai petani, penyuluh pertanian, koperasi, pedagang, pelaku usaha, pemerintah maupun akademisi hingga konsumen. Jadi masing-masing pihak ini memiliki kepentingan nih dan perannya sendiri. Jadi sehingga diperlukan komunikasi yang baik agar terciptanya kerjasama yang efektif. Komunikasi dalam agribisnis tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi mengenai kegiatan budidaya ataupun pemasaran hasil pertanian. Jadi, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, membangun kepercayaan, memberikan edukasi, serta mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa agribisnis maupun pelaku usaha di bidang pertanian. Baik, apakah kalian ketahui apa yang dimaksud dengan advokasi? Jadi advokasi ini merupakan sesuatu proses yang dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan individu maupun kelompok melalui penyampaian informasi, argumen, dan rekomendasi kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Jadi tujuan utamanya ini adalah mendorong terjadinya perubahan kebijakan, peraturan, maupun kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Jadi dalam konteks agribisnis ini advokasi juga dilakukan untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani maupun pelaku usaha pertanian. Permasalahan tersebut itu dapat berupa rendahnya harga hasil panen, mahalnya harga pupuk, terbatasnya akses permodalan, serta rusaknya infrastruktur pertanian serta juga rendahnya kualitas hasil panen mereka hingga sulitnya memproses akses pasar mereka. Jadi, advokasi ini juga berarti menyampaikan kritik tanpa dasar ataupun melakukan demonstrasi semata. Jadi, advokasi juga harus dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data yang fakta, hasil penelitian, serta bukti nyata dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga advokasi ini juga harus memberikan alternatif solusi sehingga pihak yang memiliki kewenangan dapat mengambil keputusan secara tepat. Jadi selanjutnya itu kita masuk ke hubungan komunikasi dengan advokasi. Jadi di sini komunikasi dan advokasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Jadi advokasi tidak akan berhasil apabila komunikasi yang dilakukan itu kurang efektif. Sebaliknya, komunikasi yang baik itu membantu
menyampaikan informasi aspirasi masyarakat secara jelas sehingga lebih mudah dipahami oleh pengambil kebijakan. Komunikasi berfungsi sebagai jembatan antara pihak yang mengalami masalah dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dalam agribisnis ini juga komunikasi menjadi media untuk menyampaikan kondisi nyata yang diambil petani kepada pemerintah maupun lembaga lain yang dapat memberikan solusi. Misalnya, ketika harga kopi Arabica Gayo mengalami penurunan, kelompok tani perlu menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah. Namun, penyampaian tersebut itu tidak cukup hanya berupa keluhan aja, tapi kelompok tani ini harus menjelaskan penyebab turunnya harga tersebut, menunjukkan data perubahan harga, dan menjelaskan juga nih dampak terhadap pendapatan petani. Serta juga memberikan usulan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Jadi melalui komunikasi yang baik ini juga pemerintah akan memperoleh gambaran nih yang lebih jelas mengenai kondisi nyata atau kondisi di lapangan sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran dan mudah juga nih untuk diaksesnya lagi. Selanjutnya itu kita masuk ke pentingnya komunikasi dalam advokasi agribisnis. Jadi komunikasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap prosesnya. Jadi, tanpa komunikasi yang efektif, berbagai usulan maupun aspirasi masyarakat akan sulit dipahami oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan serta yang berkepentingan. Jadi ini ada beberapa alasan mengapa komunikasi sangat penting dalam advokasi agribisnis. Yang pertama itu menyampaikan permasalahan secara jelas. Jadi, dalam komunikasi ini, kita harus membantu menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapi petani secara sistematis, sehingga mudah dipahami oleh pemerintah maupun masyarakatnya sendiri. Lalu, sebagai contoh, ketika terjadi gagal panen akibat perubahan iklim, kelompok tani perlu menjelaskan penyebab gagalnya panen, luas lahan yang terdampak, jumlah petani yang mengalami kerugian, serta dampaknya terhadap produksi pangan daerah. Membangun kepercayaan. Yang kedua itu ada membangun kepercayaan. Jadi komunikasi yang jujur ini harus terbuka dan didukung data yang akurat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat nih maupun pemerintah terhadap organisasi yang dilakukan oleh advokasi. Lalu, kepercayaan menjadi modal utama dalam memperjuangkan suatu kebijakan karena pemerintah ini cenderung lebih memperhatikan aspirasi yang berasal dari organisasi yang memiliki kredibilitas yang baik. Yang ketiga itu ada mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi tujuan utama advokasi adalah mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi harus meyakinkan mengambil keputusan bahwa suatu masalah memang layak memperoleh perhatian. Misalnya itu ketika kelompok tani mengusulkan pembangunan jalan usaha tani, mereka juga harus perlu nih mampu menunjukkan bahwa jalan yang rusak menyebabkan biaya angkut meningkat serta kualitas hasil panen itu akan menurun. Juga pendapatan petani juga akan berkurang. Lalu yang keempat itu ada penggerakan atau menggerakkan partisipasi masyarakat. Jadi setiap komunikasi juga berfungsi untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan. Misalnya itu pemerintah mengajak petani mengikuti pelatihan pengolahan kopi menjadi green bean serta agar pelatihan tersebut itu berhasil pemerintah itu harus mampu menjelaskan manfaat yang akan diperoleh oleh petani tersebut apabila mengalami kegiatan tersebut.
Yang kelima itu ada memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan. Jadi, pembangunan agribisnis tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, tapi diperlukan kerjasama antar petani, pemerintah, akademisi, pelaku usaha, koperasi, lembaga keuangan, dan masyarakat. Jadi, melalui komunikasi yang baik nih, setiap pihak dapat memahami tugas tanggung jawab dan peran masing-masing, sehingga kerjasama menjadi lebih efektif, juga lebih mudah untuk dikerjakan. Selanjutnya itu kita masuk ke tujuan komunikasi dalam advokasi agribisnis. Jadi, secara umum, komunikasi dalam advokasi bertujuan untuk menciptakan perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan ini meliputi ada beberapa tujuan, yaitu satu, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu permasalahan agribisnis. Yang kedua itu memberikan informasi yang benar berdasarkan data dan fakta. Yang ketiga itu mempengaruhi sikap serta cara berpikir audiensnya. Terus memperoleh dukungan dari pemerintah maupun dari masyarakat. Juga mendorong perubahan kebijakan yang berpihak kepada petani, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun pertanian, serta membangun agribisnis yang harmonis antara petani dan pemerintah. Juga yang terakhir itu memperkuat posisi tawar petani dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Jadi, komunikasi persuasif merupakan teknik komunikasi yang bertujuan memengaruhi sikap, pendapat, serta keyakinan maupun perilaku seseorang agar bersedia menerima suatu gagasan tanpa adanya unsur paksaan dari orang lain. Lalu, dalam advokasi agribisnis, komunikasi persuasif digunakan untuk meyakinkan pemerintah, investor, lembaga swasta, media massa, maupun masyarakat bahwa suatu permasalahan memang perlu mendapatkan perhatian dan solusi bersama. Berbeda nih dengan komunikasi informatif yang hanya bertujuan memberikan informasi. Lalu komunikasi persuasif ini bertujuan untuk mendorong perubahan sikap dan tindakan. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan harus mampu menyentuh dua aspek sekaligus, yaitu aspek logis dan aspek emosional. Aspek logis ini apa? Jadi, aspek logis ini dibangun melalui penggunaan data, fakta, hasil penelitian, dan bukti ilmiah. Serta sementara itu tuh aspek emosional itu adalah dibangun melalui kisah nyata, pengalaman petani, serta dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya itu komunikasi persuasif juga dalam advokasi agribisnis memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu pertanian, memperoleh dukungan dari pemerintah maupun lembaga yang terkait, memengaruhi kebijakan publik agar lebih berpihak nih kepada petani, mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah mereka, serta membangun kerjasama antar petani, pemerintah, akademisi, dan uh, sektor swasta. Sebelum melakukan komunikasi persuasif, seorang komunikator perlu memahami nih siapa audiens yang akan menerima pesan. Sebelum melakukan komunikasi persuasif, seorang komunikator perlu memahami siapa audiensnya yang akan menerima pesan. Pemerintah biasanya lebih tertarik kepada dampak ekonomi dan pembangunan daerah, sedangkan masyarakat lebih mudah tersentuh oleh kisah nyata mengenai kehidupan petani. Investor juga lebih memperhatikan memperhatikan peluang usaha dan keuntungan, sementara media massa lebih tertarik ini kepada isu yang memiliki nilai berita dan dampak sosial yang luas. Eh, Agar komunikasi persuasif ini berhasil, seorang komunikator harus mampu menjawab
beberapa pertanyaan penting, yaitu apa sih masalah yang sedang terjadi, mengapa masalah tersebut penting untuk diselesaikan, apa saja yang terdampak, seberapa besar nih dampaknya, terus apa sih solusi yang dapat dilakukan dan apa yang bertanggung dan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan komunikasi serta solusi tersebut. Juga manfaat apa nih yang akan diperoleh apabila solusi ini diterapkan. Jadi, sebagai contoh itu ketika harga kopi Arabica Gayo mengalami penurunan, kelompok tani tidak hanya menyampaikan keluhan kepada pemerintah, tetapi mereka tuh menunjukkan nih data penurunan harga dalam beberapa bulan terakhir, serta menghitung penurunan pendapatan petani, menjelaskan bahwa penyebab turunnya harga ini apa, serta mengusulkan solusi berupa bantuan alat pasca panen, serta juga pelatihan pengolahan green bean, juga pembentukan koperasi pemasaran, dan memperluaskan nih akses pasar ekspor. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi di lapangan, sehingga peluang advokasi menjadi yang untuk diterima itu menjadi lebih besar. Selanjutnya itu ada di sini itu saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip persuasif dalam advokasi agribisnis. Jadi, keberhasilan suatu kegiatan advokasi ini tidak hanya bergantung pada kualitas data dan besarnya masalah yang diangkat, tetapi juga sangat mempengaruhi pada kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Jadi, pesan yang disampaikan ini dengan cara yang tepat akan lebih mudah diterima, dipahami, dan didukung oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Jadi, sebaliknya, meskipun suatu usulan didukung oleh data yang kuat, apabila disampaikan dengan cara yang kurang tepat, kemungkinan besar itu usulan tersebut tidak akan memperoleh perhatian yang lebih maksimal. Jadi dalam komunikasi ini terdapat beberapa nih prinsip persuasif yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan serta juga prinsip-prinsip ini menjelaskan bagaimana seorang dapat mengaruhi sikap, pendapat maupun tindakan kepada orang lain tanpa menggunakan paksaan. Persuasif juga lebih menekankan bahwa kemampuan membangun kepercayaan, menunjukkan bukti yang kuat, serta menyampaikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam bidang agribisnis, penerapan prinsip persuasif sangat penting karena sasaran advokasi berasal dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda, memiliki pemerintah, petani, kooperasi, pelaku usaha, investor akademis, serta organisasi masyarakat hingga konsumen. Oleh sebab itu, seorang komunikator harus memahami karakteristik masing-masing audiens agar pesan yang disampaikan itu sesuai nih dengan kebutuhan mereka. Jadi juga terdapat 6 prinsip persuasif yang sering digunakan dalam kegiatan advokasi, yaitu reciprocity atau disebut dengan timbal balik, komitmen dan konsistensi atau komitmen dan konsistensi, serta social proof atau bukti sosial, auditory atau otoritas, likit atau kesukaan, dan scarcity atau kelangkaan. Keenam prinsip tersebut saling melengkapi sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilan advokasi. Saya akan menjelaskan beberapa yang saya sebutkan lagi. Yang saya sebutkan tadi yaitu reciprocity atau disebut dengan prinsip timbal balik. Jadi reciprocity ini adalah atau disebut dengan prinsip timbal balik merupakan kecenderungan seseorang untuk membalas kebaikan, membantu atau memperhatikan
perhatian yang pernah diberikan dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang pernah dibantu biasanya akan merasa memiliki kewajiban moral untuk memberikan bantuan kembali ketika orang tersebut membutuhkan pertolongan. Jadi, dalam pertolongan advokasi agribisnis ini, prinsip ini diterapkan dengan membangun hubungan kerjasama yang baik antara kelompok tani dan pemerintah penyuluhan. Jadi, serta juga dari perguruan tinggi, koperasi, maupun lembaga lainnya. Hubungan tersebut tidak dibangun hanya untuk membutuhkan bantuan nih, tetapi juga dilakukan secara berkelanjutan melalui komunikasi yang intensif, serta saling berbagi informasi, juga serta mendukung berbagai program pembangunan pertanian. Ada beberapa tujuan dalam reciprocity, yaitu pertama itu prinsip timbal balik ini bertujuan membangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, juga meningkatkan kepercayaan antara pertanian dan pemerintah, serta memperkuat komunikasi antar pemangku kepentingan, juga mempermudah nih menyampaikan aspirasi pada masa yang akan datang. Juga saya ada nih manfaat dari reciprocity, yaitu hubungan baik telah terjalin sejak awal. Proses advokasi akan berlangsung lebih mudah karena pemerintah maupun lembaga ini telah mengenal credibility kelompok tani. Jadi hubungan yang harmonis juga mengurangi kemungkinan terjadinya konflik serta meningkatkan peluang kerjasama dalam jangka panjang. Lalu ada komitmen dan konsistensi, yaitu prinsip komitmen dan konsisten menjelaskan bahwa seseorang cenderung mempertahankan nih komitmen yang pernah disampaikan. Setelah seseorang mengalami atau menyatakan dukungannya terhadap suatu isu, akan berusaha bertindak sesuai dengan pernyataan agar dianggap konsisten. Dalam advokasi agribisnis, prinsip ini digunakan untuk meningkatkan pemerintah terhadap janji, visi pembangunan, maupun kebijakan yang telah disampaikan kepada masyarakat. Juga ada tujuan dari komitmen dan konsistensi, yaitu menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan, memastikan komitmen pemerintah benar-benar diwujudkan, serta memperkuat posisi advokasi melalui dasar kebijakan yang telah ada. Juga manfaatnya ada komunikasi menjadi lebih kuat karena kelompok advokasi tidak memulai dari nol, melainkan menggunakan komitmen yang telah dibuat sebelumnya sebagai dasar penyusunan usulan. Selanjutnya itu ada social approach. Ini tentang prinsip sosial Freud menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah percaya apabila melihat banyak orang lain juga mendukung suatu gagasan. Dukungan masyarakat menjadi indikator bahwa suatu persoalan memang benar-benar terjadi dan membutuhkan penyelesaian. Jadi, tujuannya itu menunjukkan bahwa masalah yang diangkat merupakan kebutuhan masyarakat, meningkatkan legitimasi, advokasi, memperkuat posisi tawar kelompok tani, bentuk sosial prop itu hasil musyawarah kelompok tani dari petisi masyarakat, dukungan koperasi, dokumentasi akademisi, pemberitaan media, serta testimoni dari petani. Selanjutnya itu ada otoritas. Jadi otoritas ini merupakan prinsip yang menjelaskan bahwa masyarakat lebih mudah percaya nih kepada informasi berasal dari pihak yang memiliki kompetensi, pengalaman maupun kewenangan. Jadi beberapa sumber yang digunakan itu ada BPS, Kementerian Pertanian,
BPN atau Badan Pangan Nasional, perguruan tinggi, jurnal ilmiah, serta lembaga penelitian. Tujuannya itu adalah penggunaan data resmi bertujuan untuk meningkatkan credibility advokasi, serta memperkuat argumentasi, juga mengurangi nih keraguan audiensnya. Selanjutnya itu ada leaking atau kesukaan. Jadi leaking ini adalah prinsip leaking menjelaskan bahwa itu seseorang tuh cenderung menerima pesan dari orang yang disuka, dipercaya, dan memiliki hubungan baik dengannya. Jadi faktor yang membentuk leaking ini ada beberapa, yaitu kejujuran, keramahan, kemampuan dalam komunikasi, kepedulian terhadap masyarakat, serta pengamalan juga kepentingan kepada masyarakat dan menghargai orang lain. Tujuannya itu adalah untuk membangun hubungan interpersonal yang baik sehingga komunikasi berlangsung lebih efektif. Jadi selanjutnya itu ada scarcity atau disebut dengan kelangkaan. Jadi scarcity ini menjelaskan bahwa sesuatu yang jumlahnya terbatas atau memiliki batas waktu tertentu akan dianggap lebih penting sehingga mendorong nih seseorang untuk segera mengambil tindakan. Jadi tujuannya itu adalah untuk digunakan untuk menciptakan rasa urgensi terhadap suatu persoalan sehingga pengambilan kebijakan tidak menunda penyelesaiannya. Selanjutnya itu ada hubungan antar prinsip persuasif. Jadi keenam prinsip persuasif tersebut sebenarnya saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Jadi dalam praktik advokasi ini prinsipnya itu penggunaan beberapa prinsip secara bersamaan dan membuat pesan menjadi lebih kuat, serta misalnya itu kelompok tani dapat membangun hubungan baik dengan pemerintah melalui prinsip reciprocity. Reciprocity. Terus memperkuat usulan dengan data resmi menggunakan prinsip authority, menunjukkan dukungan masyarakat melalui social proof, mengingatkan bahwa pemerintah terhadap janji yang pernah disampaikan melalui komitmen dan konsisten. Membangun juga nih komunikasi yang baik melalui LinkedIn, serta menekankan pentingnya penyelesaian masalah dengan prinsip scarcity. Juga komunikasi tersebut membuat advokasi menjadi lebih meyakinkan dan meningkatkan peluang yang diterima usulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyusunan pesan yang efektif dalam advokasi agribisnis. Jadi, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu kegiatan advokasi ini adalah bagaimana nih pesan yang disusun sebelum disampaikan kepada sasaran advokasi. Jadi, pesan merupakan inti dari proses komunikasi karena melalui pesanlah suatu informasi tersebut, gagasan tersebut, dan aspirasi tersebut maupun solusi dapat dipahami oleh pihak lain. Pesan yang disusun dengan baik akan lebih mudah dipahami serta memengaruhi sikap maupun keputusan dari audiensnya. Sebaliknya, pesan yang tidak berstruktur akan lebih terlalu sulit atau tidak sesuai nih dengan kebutuhan audiens, serta audiens juga akan sulit memahami dan berpotensi menyebabkan kesalahpahaman. Lalu dalam agribisnis komunikasi ini penyusunan pesan memiliki peranan yang sangat penting karena isu yang diangkat itu sering kali berkaitan dengan kesejahteraan petani. Ketahanan pangan, kemasan hasil pertanian ini, perubahan iklim sehingga
pembangunan perdesaan ini sebagai isu terhadap tersebut harus dikemas secara sistematis agar dapat dipahami oleh berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, akademisi, investor, organisasi masyarakat maupun masyarakat umum. Penyusunan pesan yang efektif tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, meningkatkan kepedulian, serta mendorong lahirnya tindakan nyata dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, oleh karena itu, setiap pesan advokasi harus dirancang nih berdasarkan kebutuhan audiens, didukung oleh data yang akurat, serta menawarkan solusi yang realistis. Jadi, menurut saya terdapat 5 karakter nih utama dalam penyusunan pesan yang efektif, yaitu relevan, jelas dan ringkas, berbasis solusi, serta menggabungkan emosi juga logika, serta konsistensi. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu dari yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada relevan. Jadi relevan ini berarti bahwa isi pesan harus sesuai dengan kebutuhannya, kepentingan komunikasi, dan karakteristik pihak yang menerima pesan. Pesan yang relevan akan lebih mudah menarik perhatian karena audiens merasa bahwa informasi tersebut berkaitan langsung dengan kepentingannya. Dalam advokasi agribisnis, setiap kelompok memiliki fokus pertanian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang komunikator harus memahami siapa yang menjadi sasaran advokasi sebelum menyusun isi pesan. Misalnya, pemerintah lebih memperhatikan dampak ekonominya, membangun daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Investor juga lebih tertarik pada peluang usaha dan keuntungan investasi. Masyarakat umum lebih memperhatikan kualitas pangan, kesehatan, dan dampak sosial. Sementara itu, petani lebih membutuhkan informasi yang berkaitan dengan peningkatan produksi, harga jual, maupun keuntungan usaha tani. Apabila pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan audiens, maka kemungkinan besar pesan tersebut tidak akan memiliki perhatian yang maksimal. Jadi, mengapa sih relevansi itu penting? Jadi, relevansi ini sangat penting karena mampu meningkatkan perhatian audiens terhadap pesan tersebut. Juga memperkuat nih pemahaman isi pesan mereka, juga membuat audiens merasa memiliki kepentingan terhadap isu yang dibahas, serta meningkatkan peluang yang diterima usulan dari advokasi. Terus bagaimana sih cara menyusun pesan yang relevan? Selanjutnya itu cara menyusun pesan yang relevan. Jadi ada nih beberapa langkah yang harus kita lakukan. Antara lain mengenali siapa audiens yang akan menerima pesan, terus memahami juga kebutuhan dan kepentingan dari audiens, serta menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat komunikasi pendidikannya. Juga eh, audiensnya itu menyampaikan manfaat yang akan diperoleh audiens apabila solusinya itu juga diterapkan. Yang kedua itu ada jelas dan ringkas. Jadi, pesan yang efektif harus disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, serta tidak bertele-tele. Jadi, komunikasi yang terlalu rumit justru akan membuat nih audiens merasa kesulitan memahami inti persoalan. Dalam advokasi, waktu untuk menyampaikan inspirasi seringkali terbatas. Oleh karena itu, komunikator harus mampu menjelaskan masalah secara singkat tetapi tetap lengkap. Mengapa sih pesan harus jelas? Pesan yang jelas akan mengurangi kesalahpahaman, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kepercayaan audiensnya. Juga mempermudah nih untuk diskusi. Terus gimana sih cara membuat pesan menjadi lebih jelas? Yang pertama itu yang kita perlukan itu menggunakan kalimat yang sederhana. Terus menghindari istilah teknis atau yang sulit dipahami oleh masyarakat. Lalu
Fokus pada satu pokok aja pembahasannya dalam setiap paragrafnya. Terus juga menggunakan data yang lebih mudah untuk dipahami, serta susun informasi secara sistematis. Contohnya itu kayak kurang jelasnya nih ya. Terjadi dinamika fluktuasi terhadap komoditas kopi akibat berbagai faktor ekonomi. Yang jelasnya itu harga kopi turun sehingga pendapatan petani ikut menurun. Jadi pesan kedua ini jauh lebih mudah untuk dipahami karena langsung menuju ke topik utama, tidak berbelit-belit dan tidak menggunakan bahasa yang tidak mereka mengerti seperti kata fluktuasi. Selanjutnya itu ada berbasis solusi. Jadi, advokasi ini bukan hanya menyampaikan keluhan aja, tetapi juga menawarkan nih jalan keluar terhadap suatu permasalahan. Oleh karena itu, setiap pesan harus disertai dengan solusi yang realistis. Jadi banyak juga nih kegiatan advokasi gagal karena hanya berisi kritikan tanpa memberikan alternatif penyelesaiannya. Jadi pesan berbasis solusi ini juga penting nih, karena pesan yang ditawarkan, solusi akan membantu pemerintah mengambil keputusan, menunjukkan bahwa organisasi ini memahami akar permasalahan mereka, juga meningkatkan kredibilitas dari kelompok advokasi, juga mempermudah nih pelaksanaan program dari advokasi. Contohnya itu kayak jika masalahnya adalah rendahnya harga kopi, solusinya itu apa? Misalnya kita dapat nih solusi yang dapat diusulkan pelatihan pengolahan kopi menjadi green bean, membantu mesin pulver atau fuller. Juga membentukkan pembentuknya koperasi pemasaran serta akses pembiayaan usaha tani. Juga promosi kopi, harga pasar ke internasional. Dengan demikian, kopi tidak berhenti hanya menyampaikan masalah, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang tepat segera diterapkan. Selanjutnya itu ada menggabungkan emosi dan logika. Jadi, apa sih pengertiannya itu? Jadi, pesannya ini yang lebih efektif tidak cukup hanya diberikan angka atau data statistik saja, tetapi pesannya itu juga harus mampu menyentuh sisi emosional audiens sehingga mereka tuh memahami nih dampak nyata dari setiap permasalahan mereka. Juga data ini berfungsi memperkuat dari logika, sedangkan cerita nyata itu membangun empati kepada pemerintah untuk masyarakatnya, serta juga mengkomunikasikan kedua antara penghasil komunikasi yang lebih kuat. Jadi, mengapa ya harus menggabungkan emosi dan logika? Jadi, karena itu data membuat pesan dipercaya, cerita membuat pesan lebih mudah diingat, juga audiens lebih mudah nih memahami dampak dari masalah tersebut, serta meningkatkan empati terhadap masyarakat. Misalnya nih, kita dapat data. Jadi tulisan datanya cuma harga kopi turun sebesar 35%. Tetapi mereka tidak tahu kan 35% itu seberapa dan pendapatannya itu yang awalnya berapa, jadinya berapa. Jadi contoh yang benarnya itu kayak gini, data dan cerita yaitu Pak Budi, petani kopi di Takengon biasanya memperoleh nih pendapatan sekitar 20 juta rupiah setiap musim panennya. Tapi pada tahun ini pendapatannya hanya sekitar 14 juta saja karena harga kopi tersebut turun sekitar 35%. Jadi akibatnya ia harus menunda biaya kuliah anaknya. Jadi pesan kedua jauh lebih kuat karena menggabungkan nih fakta dan sisi kemanusiaannya. Selanjutnya itu ada konsisten. Jadi konsisten ini berarti bahwa isi pesan harus tetap sama meskipun yang disampaikan itu melalui media yang berbeda. Jadi apabila komunikasi atau organisasi memperjuangkan peningkatan nilai tambah kopi melalui pengolahan green bean, maka pesan tersebut harus tetap sama ketika disampaikan melalui media sosial, seminar, presentasi, laporan maupun dari wawancara secara langsung. Lalu pentingnya konsisten itu konsisten juga bertujuan untuk
meningkatkan kepercayaan nih kepada masyarakat, lalu memperkuat identitas dari organisasi tersebut, juga menghindari kesalahpahaman, serta memperjelas tujuan dari advokasi. Contohnya itu kayak kelompok tani secara konsisten menyampaikan bahwa masalah utama adalah rendahnya nilai tambah dari kopi tersebut. Akibatnya banyak petani nih masih menjual kopi dalam bentuk gelondong merah. Sedangkan solusi yang dapat kita sampaikan itu adalah pelatihan pasca panen, bantuan alat pengolahan, serta penguatan koperasi. Karena pesan tersebut itu selalu sama, pemerintah akan lebih mudah nih memahami dan fokus ke advokasi yang mereka perjuangkan atau yang mereka butuhkan dalam pengolahan kopi tersebut. Selanjutnya itu ada kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan pesan. Yang pertama itu hanya menyampaikan keluhan tanpa solusi aja. Terus juga menggunakan bahasa yang terlalu teknis atau terlalu ilmiah. Terus menyampaikan terlalu banyak informasi sehingga inti pesan itu kurang jelas dan tidak mengena di hati mereka. Terus juga menggunakan data yang tidak akurat atau yang sudah terlampau lama. Lalu juga ada menyampaikan pesan yang berbeda-beda kepada audiensnya yang berbeda sehingga menimbulkan kebingungan nih dari masyarakatnya langsung. Terus juga ada kesalahan kesalahan tersebut dapat mengurangi juga efektivitas dari komunikasi dan membuat tujuan advokasi mereka itu sulit untuk tercapai. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan eh, materi selanjutnya, yaitu pemilihan saluran komunikasi dalam advokasi agribisnis. Jadi, keberhasilan suatu kegiatan advokasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas data aja, tetapi juga dari kemampuan seorang komunikator dalam berbicara. Juga sangat dipengaruhi oleh kepemilihan saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Jadi, saluran komunikasi ini merupakan media atau perantara nih yang menghubungkan penyampaian pesan dari komunikator dengan tujuan penerima pesan atau audiensnya. Jadi, melalui saluran ini, komunikasi eh, punya ide, pendapat, serta rekomendasi kebijakan dalam menyampaikan sehingga dipahami oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran dari advokasi ini. Dalam praktik advokasi agribisnis, pemilihan saluran komunikasi menjadi sangat penting karena setiap kelompok sasaran memiliki karakteristik yang berbeda, petani di daerah pedesaan tertentu serta memiliki nih cara memperoleh informasi yang berbeda dengan pejabat pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, serta dari mahasiswa dan masyarakat perkotaan. Juga oleh karena itu komunikasi tidak hanya dapat dilakukan melalui komunikator karena harus mampu nih menyesuaikan media yang digunakan dengan kebutuhan mereka serta kemampuan dan kebiasaan dari audiensnya agar pesan dapat diterima secara optimal. Yang pertama itu pengertian saluran komunikasi. Jadi saluran komunikasi adalah media atau sarana yang digunakan untuk mengirimkan pesan atau komunikator kepada penerima pesan. Saluran komunikasi berfungsi sebagai penghubung antara penyampaian informasi dengan pihak yang menerima informasi sehingga proses komunikasi dapat berlangsung secara efektif. Dalam kegiatan ini komunikasi agribisnis saluran komunikasi menjadi komponen yang sangat penting karena menentukan apakah pesan
ini dapat diterima dengan baik atau tidak. Terus juga pesan yang disampaikan tidak sekalipun dapat kehilangan makna apabila disampaikan melalui media yang kurang sesuai dengan karakteristik audiens. Jadi misalnya itu kelompok tani ingin menyampaikan nih usulan penggunaan jalan usaha tani kepada pemerintah daerah apabila usulan tersebut tuh hanya dipublikasi melalui media sosial saja tanpa adanya laporan resmi maupun audiensi. Kemudian besar nih pemerintah tidak hanya memberikan perhatian yang serius, sebaiknya apabila usulan tersebut disampaikan melalui laporan advokasi yang didukung data, kemudian dipresentasikan dalam audiensi resmi. Peluang yang diterima itu usulan akan jauh lebih besar. Dengan demikian, saluran komunikasi bukan beredar sekedar media saja penyampaian pesan mereka, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan efektivitas dari advokasi. Jadi secara umum saluran komunikasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu sih komunikasi langsung. Jadi komunikasi langsung ini proses yang komunikasinya itu dilakukan secara tatap muka sehingga komunikator dan audiens ini dapat terinteraksi secara langsung tanpa menggunakan perantara dari media tersebut. Komunikasi langsung juga nih memungkinkan terjadinya dialog dua arah. Audiens dapat memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan maupun penyampaian pendapat secara langsung. Hal ini membuat proses komunikasi menjadi lebih interaktif dibandingkan komunikasi melalui media. Dalam advokasi agribisnis juga komunikasi langsung sering digunakan ketika menyampaikan usulan kepada pemerintah melalui melakukan penyuluhan kepada petani maupun didiskusi dengan kelompok taninya. Contohnya itu audiensi dengan pemerintah daerah, seperti rapat kelompok tani, penyuluhan pertanian, forum diskusi publik, serta seminar, juga workshop, juga musyawarah desa. Jadi keunggulan komunikasi langsung komunikasi langsung memiliki beberapa kelebihan nih, yaitu memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, serta komunikator dapat mengetahui secara langsung apakah audiens ini memahami pesan, membangun hubungan yang lebih dekat, serta meningkatkan kepercayaan nih, juga memudahkan proses negosiasi. Dan juga mudah nggak menyelesaikan konflik tersebut. Lalu ada kelemahan nih dari komunikasi langsung, yaitu meskipun banyak sekali memiliki kelebihan dari komunikasi langsung, tetapi juga memiliki nih beberapa keterbatasan, yaitu membutuhkan biaya yang lebih besar, memerlukan waktu untuk mengumpulkan peserta, serta jumlah peserta itu tidak relatif terbatas. Juga sulit menjangkau wilayah yang sangat luas. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung ini merupakan komunikasi yang dilakukan melalui media tertentu tanpa adanya pertemuan secara langsung antara komunikator dan penerima pesan. Jadi, perkembangan teknologi digital membuat komunikasi tidak langsung atau kemungkinan banyak digunakan dalam kegiatan advokasi karena mampu menjangkau audiensi yang lebih luas lagi dalam waktu yang singkat. Contohnya itu surat resmi, laporan advokasi, media sosial, website, televisi, radio, podcast, video edukasi, email, WhatsApp. Jadi ada juga nih keunggulan komunikasi tidak langsung. Jangkauan lebih luas, penyebaran informasi lebih cepat, biaya juga relatif lebih murah, serta informasi dapat disimpan dan dipelajari kembali. Juga dapat menjangkau masyarakat yang lebih dari berbagai daerah.
Namun ada juga kelemahan komunikasi yang tidak langsung. Yang pertama itu tidak semua audiens memahami pesan dengan baik, minim interaksi langsung, serta juga rentan terhadap penyebaran hoaks. Juga sulit memahami atau mengetahui respon audiens secara langsung. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran komunikasi. Jadi, pemilihan saluran komunikasi tidak hanya boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi juga harus sesuai dengan faktor yang harus dipertimbangkan agar pesan advokasi ini dapat diterima secara maksimal. Yang pertama itu karakteristik dari audiensnya, yaitu usia, tingkat kependidikan, pekerjaan, budaya, bahasa yang digunakan, serta kemampuan nih dalam menggunakan teknologinya. Juga komunikasi tempat mereka tinggal. Selanjutnya ini ada tujuan komunikasi. Baik, tujuan komunikasi akan menentukan media yang digunakan. Apabila tujuan komunikasi adalah memengaruhi kebijakan pemerintah, maka media yang tepat adalah audiensi, laporan resmi, presentasi, serta diskusi kebijakan. Jadi, apabila tujuannya itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, media juga harus lebih nih sesuai apa yang harus disesuaikan seperti media sosial, seperti contohnya TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Juga ada poster, video pendek, dan kampanye publik. Terus apa sih isi pesannya? Jadi pesan yang sederhana ini dapat disampaikan melalui media sosial atau poster dengan cara pesan yang kompleks, memerlukan penjelasan yang lebih rinci sehingga lebih cocok nih disampaikan melalui seminar, presentasi, juga laporan dan diskusi secara langsung. Terus ada kondisi wilayah. Jadi kondisi geografis juga menentukan media komunikasi. Daerah yang memiliki akses internet baik dapat memanfaatkan komunikasi digital. Namun wilayah pedesaan yang akses internetnya terbatas masih sangat bergantung pada radio lokal, penyuluh pertanian atau penyuluh lapangan, penemuan kelompok tani. Selanjutnya itu ada ketersediaan sarana dan anggaran. Jadi ada nih beberapa ketersediaan dan sarana anggaran, yaitu pemilihan media komunikasi juga dipengaruhi oleh biaya yang tersedia. Organisasi dengan anggaran terbatas mungkin lebih memilih nih media sosial atau WhatsApp karena mudah dan murah digunakan. Sebaliknya, komunikasi yang digunakan dana lebih besar dapat mengadakan seminar, lokal karya, ataupun kampanye publik yang melibatkan lebih banyak pesertanya. Lalu juga ada jenis-jenis saluran komunikasi dalam advokasi agribisnis. Jadi, selain radio, audiens, media sosial, dan presentasi, serta juga laporan advokasi, terdapat beberapa nih saluran komunikasi lain seperti penyuluhan lapangan. Contohnya itu kegiatan penyampaian informasi secara langsung ke lokasi pertaniannya langsung, secara demokrasi dan praktik langsung. Metode ini lebih efektif untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan oleh petani. Terus ada demonstrasi plot atau demplot, yaitu menunjukkan secara langsung hasil penerapan suatu teknologi atau inovasi pertanian sehingga petani ini dapat melihat nih manfaatnya. Juga media cetak seperti brosur, leaflet, pamflet, dan buku saku yang berisi informasi mengenai budidaya pasca panen atau kebijakan pertanian. Selanjutnya itu ada website resmi yang digunakan untuk menyebarkan informasi hasil pertanian, data statistik, dan dokumen advokasi secara lebih lengkap. Selanjutnya ada webinar atau seminar daring nih
yang memungkinkan diskusi dengan peserta dari berbagai daerah tanpa harus bertemu secara langsung. Terus ada juga nih grup WhatsApp atau juga bisa dari Telegram yang banyak dimanfaatkan oleh kelompok tani dan penyuluh pertanian untuk berbagi informasi mengenai harga komoditas, cuaca, jadwal pelatihan, hingga program bantuan dari pemerintah. Selanjutnya itu yang terakhir, penjelasannya tentang strategi pengombinasikan berbagai saluran komunikasi. Dalam praktek advokasi, penggunaan data satu media saja seringkali kurang efektif, oleh karena itu diperlukan strategi komunikasi terpadu atau integrated communication, yaitu menggabungkan beberapa saluran komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau lebih banyak sasaran. Sebagai contohnya itu kelompok tani di daerah Aceh Tengah nih dapat menyampaikan isu mengenai rendahnya harga kopi melalui berbagai saluran secara bersamaan. Mereka juga dapat nih melalui dengan mengumpulkan data laporan dan menyusun laporan advokasi mereka, kemudian melakukan audiensi dengan pemerintah daerah untuk mempresentasikan hasil analisis mereka. Setelah itu mereka dapat memperluas penyebaran informasi melalui media sosial dalam bentuk infografis dan video pendek agar masyarakat memahami nih permasalahan yang dihadapi oleh petani-petani ini. Itu juga di tingkat desa untuk memberikan penyuluh ini lapangan dapat dilakukan untuk memberikan pelatihan pengolahan kopi menjadi green bean serta juga kombinasi beberapa media tersebut agar memperkuat pesan advokasi secara langsung karena setiap saluran memiliki fungsi yang saling melengkapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh ada satu contoh kasus tentang Aceh Tengah, yaitu peningkatan nilai tambah kopi gayum melalui pengolahan green bean. Di Kabupaten Aceh Tengah ini, sebagian besar petani masih menjual kopi dalam bentuk gelondong merah karena membutuhkan uang dengan cepat setelah panennya. Jadi harga kopi itu gelondong itu lebih rendah dibandingkan kopi yang telah diolah menjadi green bean. Akibatnya pendapatan petani menjadi lebih kecil nih dan nilai tambah komoditas kopi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya itu melihat kondisi tersebut. Jadi kelompok tani bersama penyuluh pertanian melakukan kegiatan advokasi kepada pemerintah daerah dengan strategi komunikasi yang digunakan tidak hanya mengandalkan satu media saja, tetapi mengkombinasikan beberapa saluran komunikasi. Selalu mereka itu terlebih dahulu menyusun laporan advokasi dengan memuat data jumlah petaninya, produksi kopi, serta perbedaan harga kopi gelondong dan green bean. Juga serta menganalisis nih peningkatan pendapatan apabila petani melakukan pengolahan pasca panen. Laporan tersebut itu kemudian dipresentasikan dalam audiensi bersama Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu juga kelompok tani membuat video nih testimoni petani yang telah berhasil meningkatkan pendapatannya setelah menjual kopi dalam bentuk green bean. Video tersebut itu diunggah nih melalui Instagram, Facebook, serta juga dengan YouTube agar masyarakat ini mengetahui nih manfaat pengolahan pasca panennya. Di tingkat desa, penyuluh juga mengadakan pelatihan dan demonstrasi secara penggunaan mesin, puller dan huller agar petani ini memiliki keterampilan dalam pengolahan kopi. Selanjutnya itu ada analisis kasus dari yang saya sampaikan tadi tentang kasusnya, yaitu kasus ini tuh menunjukkan bahwa pemilihan saluran komunikasi yang tepat dapat meningkatkan keberhasilan advokasi. Audiensi dan laporan resmi digunakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, media sosial digunakan untuk meningkatkan dukungan masyarakat, sehingga sedangkan penyuluhan dan demonstrasi ini di lapangan digunakan untuk meningkatkan pengetahuan serta serta menjadi saluran yang lebih efektif
juga lebih memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan petani kopi di Aceh Tengah. Selanjutnya, saya akan membacakan apa kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan. Materi yang pertama itu yaitu eh, tentang eh, komunikasi. Jadi di sini intinya itu adalah setiap kegiatan advokasi agribisnis, komunikasi yang efektif tidak hanya berfungsi menyampaikan komunikasi saja, tetapi juga membangun nih kepercayaan, mempengaruhi cara menyampaikan informasi, juga membangun kepercayaan dengan cara berpikir serta mendorong lahirnya kebijakan serta fakta dan solusi jelas berbagai persoalan agribisnis dapat disampaikan secara lebih meyakinkan sehingga membuat peluangnya itu terciptanya perubahan yang nyata dari kesejahteraan petani dan pembangunan sektor pertanian. Lalu juga dalam penyusunan pesan juga tahapan ini sangat penting nih dalam kegiatan advokasi agribisnis karena menjadi dasar dalam menyampaikan informasi kepada berbagai pemangku kepentingan. Jadi pesan ini yang efektif harus relevan dengan kebutuhan audiensnya serta menyampaikan secara jelas dan ringkas. Menawarkan juga nih solusi yang realistis dan menyampaikan secara konsisten bagaimana media komunikasi itu berjalan. Lalu prinsip ini juga harus menggunakan pesan advokasi yang akan lebih dipermudah, dipercaya, dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan agar tujuan advokasi ini berjalan dengan efektif. Baik, segitu saja pemaparan materi pertemuan ke-13. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.